Mendengar kotoran sapi, bagi kebanyakan orang akan merasa jijik dan masyarakat pada umumnya juga memandang remeh jika ada yang memelihara sapi. Karena sapi mengeluarkan kotoran yang bau dan peternak pun biasanya akan langsung membuang kotoran sapi yang bisa mengotori parit maupun sungai. Belum banyak yang tahu bahwa kotoran sapi ternyata bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, pengganti minyak tanah, LPG, hingga listrik yang ada di Dusun Jantur, Desa Gunung Sari, Bumi Aji, Kota Batu. Ya, kalau kita lihat Bumi Aji, Dusun Bantur ini sentranya peternakan, ya, khususnya untuk sapi perah ya. Dengan sapi perah nanti, dengan peternakan nanti, kita akan bisa menghasilkan banyak sekali anak-anak usahanya. Di dalam pengabdian ini unsur yang paling penting itu hewan tadi. Ya, dari yang semula oleh masyarakat diabaikan, sekarang insya Allah akan menjadi manfaat. Permasalahan itu adalah ketika ada limbah, terutama adalah kotoran, itu menyebabkan adanya bau yang menyengat. Kemudian ini belum bisa dikembangkan karena di masyarakat, karena mereka belum ngerti dan belum ada teknologi. Kemudian permasalahan lain di sini adalah agak jauh dari kota. Jadi sebenarnya mereka butuh energi. Energi itu sebenarnya ada tersedia dari kotoran hewan tadi. Tujuan kami dari Dokter Mengabdi ini adalah memanfaatkan limbah tadi, nanti yang kita digunakan untuk kesejahteraan dari petani atau peternak tadi. Selama ini memang orang sudah banyak mengembangkan biogas, tapi biogas biasanya gasnya diambil, kemudian limbahnya tadi digunakan untuk pupuk. Di kita ditambah lagi, ini mungkin ada inovasi baru kita. Jadi limbah cairnya untuk pupuk, limbah padat nanti kita gunakan untuk pelet, untuk perikanan. Kemudian pelet tadi kita juga coba ngembangkan untuk sebagai pakan dari cacing tanah. Sebab kebutuhan cacing sekarang, jadi sangat banyak. Jadi tujuan kita untuk mensejahterakan petani. Jadi nanti istilah kita beri itu pertanian terpadu. Jadi ada ternak, ada tumbuhan, ada perikanan. Itu yang harapan kita nanti. Baiklah, biogas yang dihasilkan dari biodigester nantinya akan disalurkan melalui selang-selang gas, di mana selang-selang gas tersebut nantinya dikeluarkan melalui stop kran, di mana stop kran tersebut akan disalurkan melalui pemurnian biogas. Nah, selanjutnya untuk dapat menghasilkan listrik, nantinya dari gas pemurnian tersebut masuk ke dalam karburator dari motor bakar, di mana pada karburator tersebut akan dimodifikasi terlebih dahulu. Kemudian stop kran dibuka dan dinyalakan motor bakar tersebut, dihubungkan ke generator yang nantinya generator tersebut akan menghasilkan listrik sesuai dengan kapasitas dari generator itu sendiri. Jadi mandiri dari hulu sampai hilir. Benar Pak Sandra tadi itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Insya Allah sudah kurang beberapa bulan lagi sudah selesai ya, sehingga nanti bisa dikembangkan pada desa-desa yang lainnya. Itu harapan kita dari Universitas Brawijaya. Dokter Mengabdi bersama dengan mitra bisnis sudah menghasilkan produk yang bisa dirasakan oleh masyarakat serta pelaku usaha makanan seperti sayuran organik dan keju mozzarella-nya. Pemilik usaha makanan dan minuman Pondok Kopi Sauntrasi mengaku membeli hasil sayuran dan olahan keju dari penelitian Dokter Mengabdi Universitas Brawijaya. Kami di sini merupakan salah satu user dari produk kelompok tani yang ada di Jantur. Salah satu produk kami yaitu sego sambal teri itu kita konsep sedemikian rupa dan kita menggunakan geprek mozzarella yang produknya dihasilkan dari kelompok tani yang ada di Jantur. Untuk sayur-sayurnya kita menggunakan sayur-sayur organik dan fresh langsung dipetik dari Jantur.
harapannya ke depannya semoga kelompok tani yang ada di sana semakin maju dan sejahtera. Jadi kita bisa bekerja sama terus sehingga kita bisa maju bersama-sama. Dokter Mengabdi atau DKM mendorong warga untuk bisa belajar memasang instalasi biogas yang nantinya bisa digunakan untuk penerangan yang memakai gas seperti Petromax, jadi warga bisa bebas dari ketergantungan minyak tanah. Terima kasih sekali kepada program Dokter Mengabdi, pimpinan Bapak Sandra, Pak Rianto, dan Pak Ruslan dari Universitas Brawijaya, karena program ini sangat membantu sekali terhadap kami, kelompok tani Mandiri Energi. Pertanian sendiri ada dua hal yang paling krusial di ekonomi kami, yaitu ada masalah di harga bibit dan untuk pupuk, yaitu di operasional. Sehingga dengan adanya DM ini kami merasa sangat terbantu sekali dengan adanya solusi berupa seperti pupuk sludge yang dijadikan pakan yang kita aplikasikan ke kolam-kolam kita, kemudian pupuk cairnya juga kita aplikasikan ke hidroponik yang ada di field kita. Harapan kita juga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi dengan Research and Development dari Universitas Brawijaya untuk bisa memberikan berbagai macam solusi produk lain selain itu juga, dan harapan kami juga kami menjadi magnet bagi petani-petani sekitar juga untuk bergabung dan berkolaborasi sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar. Semoga semakin banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan pengelolaan limbah ternak sapi. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kadang hal yang tidak kita anggap seperti kotoran sapi dapat menjadi sumber energi dan juga penghasilan tambahan bagi diri kita maupun masyarakat. Dius, Farid, dan Liu melaporkan untuk UB TV.